Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, lalu kita semuanya bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka aksi nyata dan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Saya sendiri Muhammad Alfi Husni dan Ibu Sintariani. Marilah kita buka kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mempresentasikan dan menyebarkan pemahaman dan budaya positif, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Pantai Melepak pada Bapak Darsono. Mohon tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita mengadakan kegiatan yang dilakukan kita terutama oleh Bapak dan Ibu CGP, ya, diseminasi atau penyebaran atau pengembangan daripada pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi pemahaman dan penerapan pengalaman selama Bapak dan Ibu CGP di tempat di dunia pendidikan yang oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini merupakan ajang penempaan ilmu-ilmu yang sebelumnya kita belum tahu menjadi tahu, yang mungkin sebelumnya belum sempurna disempurnakan oleh Bapak Ibu sebagai penggerak. Guru penggerakan berarti guru yang bisa menggerakkan semua, baik itu oleh Bapak Ibu guru dan siswa-siswi, semuanya digerakkan supaya maju. Dalam hal ini adalah mungkin ilmu-ilmu yang terbarukan atau pengalaman-pengalaman yang baru di pendidikan ini, nah itu perlu diterapkan dan diterapkan di sekolah di mana Bapak Ibu guru penggerak itu berada. Tentunya hal ini harus membuahkan perkembangan di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Melepak, sehingga lebih maju. Begitu kira-kira. Nah, itu hal ini oleh Bapak Husni dan Ibu Sintariani, dua orang guru penggerak sekaligus di satu SD, itu merupakan kebanggaan yang tersendiri, ya. Berarti kita itu mudah-mudahan bisa selangkah, bahkan dua langkah, karena guru penggeraknya dua langkah lebih maju dari keadaan yang sebelumnya. Apalagi di SMP Padang ini muridnya sedikit. Jikalau kita laksanakan pendidikan yang sebagus-bagusnya, insya Allah siswa-siswi kita bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Itu kira-kira. Dalam hal ini penyebarannya itu berarti ya berupa keilmuan atau pembelajaran sehari-hari, Pak, ya. Jadi mengelola tambahannya syukur, tambahan misalkan pembelajaran yang belum sempurna disempurnakan,
guru yang lain jangan bosan-bosan atau jangan malu-malu untuk mengibarkannya pada Bapak Ibu calon guru penggerak ini. Sebab beliau berdua ini sudah berlatih dan ditempa dengan ilmu-ilmu yang mungkin Bapak Ibu guru yang lain belum mendapatkan. Ini beliau berdua mendapatkan ilmu terlebih dahulu pertemuan khusus untuk pembinaan guru sampai kedua orang mereka yang berperan sebagai pembina, ya, Latih Fauzi dan Rusita membina Bapak Ibu guru semua bagaimana cara-cara kita untuk mengadakan perubahan yang mestinya harus kita terima, perubahan yang lebih baik dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama ini, ya. Itu mudah-mudahan Pak Rusmi dan Bu Sinta lancar dan mendapatkan nantinya ada hidupnya juga, mungkin akan membawakan nasib yang lebih baik, terutama pada reward atau bonus dari CGP itu adalah untuk nantinya menjadi kepala sekolah atau pengawas. Mudah-mudahan dijawab oleh Gusti Allah, Pak Rusmi menggantikan saya. Amin. Oh, mudah-mudahan beliau berdua selama 6 bulan ini diparingi lancar, kemudian nanti lulus dengan sempurna, terutama kita mengharapkan untuk mengembangkan memajukan dunia pendidikan di SD negeri Kabupaten Lombok ini, yang lingkungan kecilnya itu di sini. Nah, lingkungan besarnya nanti bisa membawa kecamatan ke Banteng, lebih modern lagi, dan bisa berbicara banyak di tingkat kabupaten. Ini pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, tentunya budaya yang positif yang bisa membawa putra putri kita, siswa siswi kita menjadi lebih baik. Itu nanti kali ini kita diuraikan oleh Bapak dan Ibu CGP. Saya hanya mengantarkan kegiatan ini dan banyak membuang waktu ini terbatas seperti ini. Saya ini wilayah kami Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasona atas sambutannya. Alhamdulillah. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri Kabupaten Lombok, pada yang terhormat Sekretaris Dewan Guru Pendidikan Negeri Kabupaten Lombok, alhamdulillah mohon izin kita bentuk, mohon waktunya dan kesediaannya. Hari ini kami berdua, saya dan Bu Sinta, ini bukan membina, bukan menggurui, tapi kami belajar untuk mengeluarkan ilmu yang sudah kami terima di pendidikan guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak. Nanti selama 3 minggu ini itu kami belajar tentang budaya positif
budaya positif, bagaimana kita membangun lingkungan di sekolah kita untuk lebih baik lagi. Nah, nanti untuk materinya akan dipaparkan oleh kami berdua, saya dan Bu Sinta, dan juga nanti ada contoh-contoh yang sudah kami laksanakan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai langsung saja. Sebelum pemaparan materi, ini ada speaking dulu nih Bapak Ibu. Speakingnya adalah yuk senyum. Nah, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan senyum terlebih dahulu. Ya. Apakah sudah senyum Bapak Ibu? Sudah. Ya, menumbuhkan budaya positif itu dengan tersenyum dan menyapa. Ya. Ya, jadi kita di sekolahan sudah ada slogan 5S ya, itu budaya positif yang sudah kita laksanakan. Ya, salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Pertama apa dulu sih Bu? Senyum dulu ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi diawali dengan senyum dulu ya. Maka dari itu untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita senyum dulu. Ini kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri dan berpasangan, saling berhadapan, saling tatap matanya masing-masing, dan senyum selama 30 detik. Ini Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Stop, waktu selesai. Gimana Bapak Ibu? Setelah tadi salah kemudian saling senyum, apa yang Bapak Ibu rasakan? Rasanya apa? Iya, apa? Senang, apa lagi? Relax, jadi nyaman ya. Jadi kita kegiatan hari ini santai saja Bapak Ibu, nggak usah tegang. Santai saja ya. Kita langsung nanti kita awali dengan senyum terlebih dahulu. Begitu kita ke sekolahan ya, kita masuk ke kantor walaupun belum ada siapa-siapa, kita senyum dulu gitu ya. Tapi ketika kita berangkat kan sudah banyak anak-anak yang sudah hadir, kita senyum, kita salami, kita sapa mereka ya. Kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik, untuk kesepakatan kegiatan pada hari ini yang pertama adalah etika berbicara. Jadi Bapak Ibu silakan boleh menyatakan pendapat ya. Kemudian menghormati pembicara peserta lain, menghargai siapapun, jadi pendengar yang baik, boleh makan dan minum. Boleh nggak nih makan dan minum? Boleh? Ya, kita sepakati. Kita izin saat benar keluar kelas ya. Ini kesepakatan pada kegiatan ini. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Itu adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. 8, sertifikat restitusi. Nanti saya akan menyampaikan halfway ya, dari nomor 1 sampai nomor 4. Nanti Bu Sinta menyampaikan 5 sampai 8. Perubahan paradigma ya, jadi pembelajaran itu dirancang berdasarkan berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang Bapak Ibu pahami apa gitu tentang pembelajaran diferensiasi? Ada perbedaan gitu. Apalagi Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi mengutamakan anak
Ya, betul sekali. Nah, jadi intinya kita melakukan pembelajaran kepada di kelas kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya. Anak itu ada yang gaya belajarnya visual, berarti harus melihatnya, berarti kita harus menampilkan video atau menampilkan poster. Ya. Karena ada yang gaya belajarnya audio, mendengarkan, jadi dengan kita ceramah saja atau kita menyampaikan saja anak sudah langsung paham. Ada anak yang gaya belajarnya kinestetik atau dengan kegiatan, dengan praktek. Ya, tapi kita harus menyiapkan kegiatan apa ya sehingga di dalam kelas itu memunculkan motivasi anak untuk belajar. Ini adalah paradigma baru dalam pembelajaran, yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi intinya adalah pembelajaran yang kita sampaikan di kelas itu sesuai dengan kebutuhan murid di kelas kita masing-masing. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep yang kedua adalah disiplin positif. Untuk disiplin itu artinya apa itu? Tepat waktu lagi lakukan pembiasaan. Kebiasaan yang sudah dilakukan itu disiplin ini ada kata positif. Disiplin yang positif berarti kita melakukan kebiasaan yang baik. Jadi disiplin positif adalah kebiasaan yang baik mencakup apa? Sikap atau perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah. Yang seluruh warga sekolah berarti ya kita sebagai guru, murid, ya, semua warga sekolah, terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi tujuan seorang pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan sehingga muncul motivasi pada peserta didik dan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya merubah perilaku karakter peserta didik kita, ya, dengan adanya disiplin positif. Disiplin positif ini kita harus bangun bersama-sama seluruh warga sekolah. Nah, kita harus bekerja sama dan juga terus mengingatkan kepada anak kita, ya, untuk selalu menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan agar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini apa? Jadi nilai-nilai yang contohnya yang ada di Profil Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, kritis, mandiri. Nah, ini termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi tujuannya adalah agar anak bertanggung jawab serta tumbuh kesadaran dirinya. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi, bukan paksaan. Ini bukan dipaksa. Ini cepat masuk. Rangkanya kan sudah beristirahat, ini malah dikejar tempat di suruh terus. Jadi murid itu berdasarkan inisiatif sendiri, kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada pujian, dan tanpa ada hukuman. Ini disiplin positif. Ya. Kalau peraturan di sekolah kan ada peraturan, ya, berangkat tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu ada alasan-alasan tertentu yang dimiliki oleh anak. Nah, itu motivasinya apa? Anak itu mengumpulkan tugas, anak mengerjakan tugas apa? Itu alasannya apa? Nah, biar anak itu sadar atau sesuai dengan motivasinya diri sendiri bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang menang karakter dalam profil pelajar
Pancasila atau beriman, bertakwa, beramal mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang harus kita sampaikan terus menerus kepada anak. Nah, karena dimensi ini, nanti akan kita nilai di akhir pembelajaran itu masuk dalam rapor profil pelajar Pancasila rapor kelima ini yang kita munculkan di sini. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang lain itu ada dari PYP, ya, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian dari life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh-contoh dari kebajikan banyak sekali ya. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang baik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini tadi berbagai macam hal ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia yang menjadi kebutuhan apa pokoknya manusia itu apa terkait dengan tadi lingkungan ya. Kebutuhan yang paling dasar. Jadi nih, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, contohnya apa? Ya, jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini kebutuhan dasar. Maupun nanti ada kebutuhan yang lain yang kami pelajari di ilmu cara berjarak ini. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya, misalkan ada anak berangkat ke sekolah, ya, dia tidak bawa uang saku, ya, kemudian dia menyendiri, ya, tapi dia kebutuhan hidup apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup nanti merasa apa? Bertahan hidupnya, sehingga ya, kadang apa? Anak yang bawa uang saku melihat temannya apa jajan ini es akhirnya kadang meminta pada temannya ya, itu berarti apa kebutuhan dasarnya ini bertahan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai pendidik ya, pada anak-anak kita murid kita mampulah untuk memberikan kasih sayang dan rasa diterima pada murid-murid kita. Tadi terutama di daerah Kabupaten sendiri ya, banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh bapak ibunya ya. Bapak ibunya bekerja di sawah atau ada yang merantau ke luar kota ya, sehingga kebutuhan anak akan kasih sayang dan merasa diterimanya ini kurang, sehingga akibatnya apa? Dampaknya di sekolah ya, minder, kurang percaya diri ya, karena kurangnya kasih sayang. Hingga kita sebagai guru ya harus memahami berbagai macam karakter ya, peserta didik kita. Kemudian penguasaan, ada anak yang merasa dia itu menguasai temannya ya. Datang ada anak yang merampas misalkan apa pulpennya ya, merampas makanannya dan lain sebagainya. Ini berarti yang membuat penguasaan. Kemudian kebebasan ya, kadang anak diberikan tugas banyak dan protes ya, itu kebebasan ya. Kemudian kesenangannya disenangi anak itu apa ya. Kemudian ini keyakinan kelas 5 ini contoh penerapan disiplin positif yang melalui keyakinan kelas. Jadi saya di kelas 5 itu sudah membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas berarti apa Bapak Ibu? Sama dengan
peraturan kelas hampir mirip tapi berbeda. Nah, jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Bedanya dengan peraturan sekolah, kalau peraturan sekolah ditentukan oleh sekolah, tata tertib sekolah, atau memakai seragam, kemudian berangkat tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, kalau kesepakatan kelas kita buat di kelas kita masing-masing. Itu bisa dilakukan di awal pembelajaran atau di awal tahun pelajaran baru. Misalkan di tengah-tengah belum ada keyakinan kelas, ya boleh saja kita buat keyakinan kelas. Tujuannya apa kita membuat keyakinan kelas ini? Tujuannya agar menciptakan tadi budaya positif, lingkungan yang positif. Jadi kesepakatan kelas ini yang dirubah menjadi keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa, dibuat oleh siswa. Siswa membuat ini kesepakatan kelas, aturan apa yang ingin diterapkan di kelasnya, dalam rangka tujuannya untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman, pembelajaran yang tentram, yang tertib. Untuk kesepakatan kelas, itu ada yang menyampaikan tidak boleh mengejek teman, kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan, kemudian melaksanakan tugas piket, tidak boleh berbohong, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh mengejek teman dengan nama orang tua yang sering terjadi di murid-murid kita. Kita sepakati, jadi makanya membuat siswa sendiri, kita sebagai guru memfasilitasi, tujuannya apa? Agar peraturan itu diterapkan dan diyakini oleh masing-masing murid. Itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Namun di dalam keyakinan kelas ini itu ada yang harus kita ubah, yaitu kalimatnya yang tadi tidak boleh membuang sampah di kelas, yang kita ubah menjadi kalimat yang positif, agar apa? Tujuannya agar yang tertanam dalam otak bawah sadar anak itu hal yang positif. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalau itu yang disampaikan atau diyakini terus, yang ingat apa? Yang diingat siswa adalah membuang sampah di kelasnya, karena tidak itu biasanya ditolak oleh otak bawah sadar kita. Maka dari itu keyakinan kelas itu merubah yang tadinya kesepakatan kelas, merubah kalimatnya menjadi positif. Itu rukun dengan teman. Yang tadi maka kesepakatan kelasnya tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkata kotor kasar pada teman, tidak boleh menyebut nama teman dengan nama orang tuanya. Kita sepakati keyakinan kelasnya yaitu hidup rukun dengan teman. Kemudian ada kesepakatan kelas tidak boleh bercanda pada saat guru memberikan pelajaran. Itu ada penjagaan seperti itu. Berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya yaitu berbicara sopan dan menghormati guru. Kemudian tadi ada yang tidak boleh berbohong. Keyakinan kelasnya berkata jujur. Tadi ada yang melaksanakan tugas piket, itu juga positif, yang bisa langsung termasuknya di keyakinan kelas. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas. Tapi apa keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Nah ini video ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas 5, bisa kita lihat. Yang pertama yaitu memberikan pengantar dulu, ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Kita sampaikan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita bahwa kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kemudian kita mereview peraturan sekolah yang diketahui oleh siswa itu apa saja. Nanti anak menyampaikan peraturan sekolah yang diketahui, tadi berangkat tepat waktu, memakai seragam yang rapi,
ini ya kita sudah yakini dan harus kita terapkan bersama-sama. Ya. Nah, ini hasil keyakinan kelas 5. Bertanggung jawab mengerjakan tugas kita, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Kemudian, ya, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu murid, ya, dalam perjalanannya itu pasti masih ada yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Terus bagaimana cara kita menangani murid yang melakukan pelanggaran itu, yang sudah dibuat kesepakatan kelasnya tapi tetap melanggar? Yaitu kita sebagai CGP itu mendapatkan ilmu ini, yaitu ilmu segitiga restitusi, ya, cara penanganan anak atau murid yang melakukan pelanggaran. Ya. Caranya ada 3, maka dinamakan dengan segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya itu disepakati. Jadi ketika anak bersalah, ya, nanti ada materi yang disampaikan oleh Bu Sinta nanti tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita membuat anak merasa bersalah, apakah membuat kita anak jadikan teman, apakah sebagai manajer, nanti posisi kontrolnya ada, ya, untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, ini yang dibawa. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita jangan langsung menyampaikan langsung menuju kesalahannya, ya, langsung menghakimi kesalahannya dari murid kita. Tapi kita menyampaikan dulu, menanyakan dulu, ya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan distabilkan dulu jiwanya, identitas mentalnya distabilkan dulu. Karena kalau anak melakukan kesalahan, dan ketika berbuat itu biasa saja, tapi ketika sudah berbuat itu biasanya ada rasa menyesal. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian ini, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasinya bagaimana? Ini. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh ada anak yang mengejek temannya. Alasannya apa? Kita tanyakan dulu, atau ada yang nyuruh, ya, kakak yang nyuruh pada diklatnya, suruh di excel, suruh di memanggil dengan orang tuanya. Nah, kita tanyakan dulu alasannya apa. Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu butuhnya apa? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian ditanyakan kamu ingin jadi orang seperti apa. Nah, ini adalah cara penanganan bagi murid kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dengan cara segitiga restitusi. Ini contoh penerapan restitusi yang sudah pernah saya laksanakan, yaitu Sofyan, yang murid kelas 5 SD Negeri Ketumbar 4, itu kasusnya adalah membuang bungkus makanan di kelas. Ya. Penanganannya bagaimana? Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Kita menyampaikan bahwa berbuat salah itu manusiawi, ya. Jadi semua manusia itu pasti punya salah. Kita sampaikan kepada anak tersebut. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita tanyakan, Pak Guru itu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya? Tapi Pak Guru itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya tadi membuang bungkus makanan di kelas. Kemudian kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri terus, kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Itu contoh menstabilkan identitasnya. Kemudian validasinya bagaimana? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu membuang bungkus makanan di kelas. Alasannya apa? Kita tanyakan alasannya, ya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelasnya. Apa nilai yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian kelasnya dia itu seperti apa.
kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu berangkat itu, bagaimana kondisi kelasnya setelah ada sampah bungkus makanan yang sudah kamu buang di kelas. Kita tanyakan kepada murid tersebut agar kembali melaksanakan kegiatan kelas. Kemudian ini ada contoh kasus lagi, yaitu pada saat ulangan Afika itu menyontek teman sebangkunya. Dan ini videonya, video penanganan restitusi tentang ulangan. Bisa di like. Silakan Pak. Apakah kalau tidak, kenapa tidak boleh dipanggil di sini? Tadi ulangan di kelas, Fauzi dan Afrika melihat jawaban dari teman lain sebelahnya. Mencontoh itu kan buatnya, itu tidak. Sebagai manusia pasti pernah berbuat salah ya kita, termasuk Fauzi juga pernah berbuat salah. Kalau mencontoh juga perbuatan yang salah. Tapi kami di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi kami ingin membantu mencari solusi supaya Afrika tidak mencontoh lagi. Afrika pasti punya alasan mengapa Afrika mencontoh. Kalau kau boleh tahu, bisa tidak kamu menceritakan alasannya apa? Dari kemarin saya tidak belajar, Pak. Kenapa tidak belajar? Karena saya merasa saya, Pak. Jadi ketika Afrika mencara-cara tadi mencontoh, kalau kita tidak belajar ya. Iya, Pak. Oh ya kita, apakah kita masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih iya, Pak. Nah, menurut keyakinan apa yang sesuai dengan kejadiannya kita? Jujur dan bertindak. Afrika yakin tidak kalau sifat jujur perlu dari diri kita, kalau sifat jujur itu baik untuk kita. Oke. Kalau kita yakin, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tidak nyontek saat ulangan? Belajar yang jangan semakin menyenangkan bersama. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa yang dilakukan supaya tidak nyontek kembali. Sudah tahu. Nah, terus apakah kita mau mulai apa yang dikatakan tadi? Mulai dari iya, Pak. Saya berusaha untuk belajar mengerjakan sesuatu yang baik yang mencoba memberikan berdoa kepada Allah. Ayo jelas Afrika, ini nanti Afrika kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah dan menjadi anak kebanggaan orang tua. Ya, ini contoh dari penanganan anak yang mencontek ulangan ya temannya. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama tadi tentang menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salahnya, dan keyakinan kelasnya agar anak tersebut itu menerapkan kembali keyakinan apa yang sudah disepakati. Nah, kemudian selanjutnya itu SPG nanti akan dipandu oleh Ibu Sitaryani. Pada beliau kami persilakan. Kembali lagi tadi materi untuk yang materi tentang budaya positif tadi sudah disampaikan oleh kampus ini. Tapi sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan, kita ice breaking dulu. Nah, seperti biasa gitu, kalau ice breaking apa ya? Nah, ada lambang ini. Nah, lambang ini ya. Ini ya, berarti game. Monggo ice breakingnya. Menembak loh, siapa yang akan saya tembak? Jadi permainannya seperti ini, Pak. Nanti panjenengan posisinya berdiri, yang saya tembak menunduk ke bawah ya. Nah nanti yang tidak ditembak itu menyebutkan nama. Nah nanti kalau telat menyebutkan nama, berarti kan dia yang tertembak ya. Nah pada saat telat, monggo berdiri di sini nyanyi balonku ada 5 juga tidak apa-apa. Jadi cepet-cepetan nembak. Yang pertama saya nembak dulu. Jadi posisinya panjenengan semua berhadapan sama seperti tadi. Pada saat senyum ya, monggo berhadapan-hadapan Pak. Silakan cari posisinya masing-masing. Nah, dia monggo Pak Ustaz. Barangkali sakit kalian, Pak. Ya. Terus, ya makanya harus nembak dulu. Nah, Mbak ini Pak Ustaz tetap di sini dulu. Nanti jadi saya nembaknya terserah. Gitu. Dan dilarang, nah seperti ini betul. Akhirnya ada satu lagi biar
kalau misalnya contoh ya, kula nembak Pak Husni Der, nah nanti Bu Melisa dengan Bapak langsung menyebutkan Pak Darmono. Nah, jadi menyebutkan nama, nembak tapi cepet-cepetan. Kalau jadi ini contoh ya. Nah ini makanya kalau bisa 3 atau apa, jadi ada sasarannya gitu ya. Ini contoh mawon ya. Pak Husni saya tembak. Nah, Bapak telat berarti Bapak yang wajib nanti nyanyi. Dia menyebutkan nama ini. Mbak Melisa. Oke, cepet-cepetan. Siapa yang nembak duluan? Ya, tidak terserah saya. Soalnya kalau kebetulan dan Bapak ini dulu, berarti jenengan nyawai sinten kapisan ndade otomatis kan pasti sebelahnya kan ada. Bebas, nah tergantung jenengan nyawai mana. Ya. Kalau sebetulnya tidak asal bebas ini. Ini kan sebetulnya sudah 3 pas. Ini 3 pas jadi saya nembak misalnya Mbak Nima. Nah, dan di sana, boleh kan gitu nggak apa-apa. Tapi saya pasti nembaknya posisinya di tengah. Oh boleh, dengan senang hati. Monggo, melingkar saja. Biar oh, berarti Pak Husni nanti nembak Bapak. Tapi cepet-cepetan ya Pak. Cepetan nembak. Misalnya Pak Husni, berarti Pak Husni telat. Aduh telat ya udah Pak Husni nanti harus di tengah nyanyi. Oke yang saya tembak. Saya tembak juga itu, nah tapi aman, posisinya aman dan nanti Bapak berhadapan dengan Pak Husni. Pada mana nembak Pak Husni, langsung menyebutkan kan nama Pak Husni, jadi juga sama. Misalnya saya nembaknya Mbak Melisa nunduk dan jadi yang langsung nembak Pak Husni, langsung menyebutkan Pak Husni. Pak Husni tenang sama Mbak Nino, berarti Pak Husni yang maju nyanyi balon keluarga Nino. Ya, kalau itu ya. Tidak di sini saja. Apa sambil nyanyi di sini senang. Di sini jadi saya Mbak Ayah. Oke, kami dulu deh nyanyi. Oke, siap. Monggo sini, maju, sini lagi Mbak. Mbak, sini. Sambil nyanyi ya di sini senang. Oke, berarti jangan muter. Jalannya muter. Iya, saya nyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tembak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tembak. Terus ini maju. Maju dulu sini. Ini mau nyanyi dulu. Kalau buat jadi boleh. Oh satu lagi, jangan satu menit. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jangan sana Mbak. Ya, itu seperti apa ya? Kayaknya ada yang lagi. Buningnya aja buning. Bangun masih ada lagi. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Uni, saya meneruskan Bapak apa saja sih berikutnya. Nah, motivasi yaitu tadi terkait dengan disiplin positif.
yaitu apa namanya ya, kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan nanti di kelas maupun di inti konsep dari budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia itu apa saja sih yang kita miliki? Motivasi apa saja? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu, pasti punya motivasi deh. Kita punya alasan apa sih? Orang begitu, bukannya aku ngomong apa skotcher itu kalau bahasanya Jawa kan begitu, bukan di apa ya, skotcher atau nanti disuruh push up. Nah itu seperti itu. Jadi kata-kata yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Maksudnya di sini ketika kita melakukan satu kegiatan, biasanya itu ada yang punya motivasi dan bisa apa ya, dipuji oleh orang lain. Yang namanya penghargaan itu tidak saja berupa materi atau benda atau apa. Biasanya orang juga merasa aku pengen oleh sesuatu, entah itu pujian atau apa. Dan ini masuk dalam ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus ini ada juga yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kegiatan yang panjenengan lakukan itu lebih kepada karena panjenengan punya prinsip. Prinsip saya melakukan kegiatan itu untuk apa sih? Nah, karena panjenengan punya keyakinan nyong ilmunya bertambah, ilmu saya bertambah. Tidak seperti ini. Seperti saya misalnya, saya tanya Mbak Bu Melisa, kenapa sih Bu Melisa apa namanya ya, mengajarkan anak dengan metode seperti ini? Karena Bu Melisa mungkin punya alasan. Dia sudah tahu kondisi anak-anaknya, sudah tahu muridnya. Mungkin dengan cara seperti itu, harapannya pasti ada yang lebih baik. Nah, itu jadi punya motivasi. Terus ada kegiatan lain. Contohnya dia melakukan hal-hal misalnya berbagi dengan orang. Motivasinya itu apa? Karena memang panjenengan apa pengen dialih uang, dilihat orang, atau memang karena saya punya motivasi sendiri, yaitu saya kan orangnya pemurah. Masalah orang lain mau menilai saya dengan apa yang saya lakukan, itu terserah mereka. Jadi ini lebih kepada nilai yang panjenengan percayai. Motivasi apa yang jenengan lakukan lebih kepada apa yang jenengan yakini, apa yang jenengan percayai. Jadi dalam motivasi perilaku manusia nanti saling berkaitan, bahwa panjenengan melakukan sesuatu hal dengan anak didik itu ada dasarnya. Anak melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Maka sebagai guru kita juga memberi motivasi, ya, intinya seperti itu. Nah, terus ini berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru yang harus dikuasai. Dalam posisi kontrol ini, yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Ini mungkin ngapunten ya untuk bapak atau ibu guru. Dulu kita pernah punya pengalaman, mungkin seperti panjenengan juga punya pengalaman, bahwa guru dulu itu galak-galaknya minta ampun, ya. Jadi kalau misalnya perasaan baru mungkin kita baru sadar, iya ya tuh, harusnya kan tidak usah dihukum seperti itu. Nah nanti di sini posisinya panjenengan akan menjadi seperti apa? Sebagai guru, sebagai penghukum, artinya ketika anak melakukan suatu kesalahan, panjenengan mau di posisi yang apa? Sebagai guru penghukum berarti panjenengan langsung menyalahkan atau bagaimana? Oh tidak, kamu menggarap PR, kamu tidak menggarap PR. Langsung disuruh, misalnya apa ya, push up atau hormat bendera di lapangan. Nah, itu tanpa mendengarkan alasan si anak, kenapa anak tersebut melakukan itu. Jadi guru sebagai penghukum itu tidak mau mendengarkan alasan anak atau malah tidak mau tahu. Nah, terus yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman. Artinya apa benar? Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya adalah bahwa apa yang panjenengan lakukan, biasanya anak itu kan kalau tidak mengerjakan PR atau mungkin ada masalah lain, pendekatan yang panjenengan lakukan itu mau seperti apa?
mau menjadikan siswa menjadi merasa bersalah atas apa yang jenengan sampaikan atau bagaimana? Biasanya untuk guru sebagai pembuat merasa bersalah itu bahasanya lebih pelan. Nah, pasti tidak mengerjakan PR. Biasanya seperti itu. Anak kalau misalnya anak-anak seperti ini kan biasanya anak komputernya ya yang tidak mengerjakan PR biasanya ini rada badung, rada apa ya, nyeleret ya, maden-maden lah, dikatakan malas ya mungkin seperti itu atau apa gitu. Nah nanti monggo panjenengan bisa mau kategori yang mana. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah itu bahasa yang disampaikan ke anak itu biasanya lebih benar. Artinya seperti ini, Mas, kalau misalnya hari ini tidak kemarin itu kan PR kemarin ya, hari ini harusnya dikumpulkan ya, kenapa tidak mengerjakan itu, kenapa? Nah kamu nggak takut ya nanti orang tua kecewa, guru kecewa loh. Nah itu malah akan membuat si siswa akan merasa lebih bersalah karena penekanan atau intonasi yang kita sampaikan itu pelan. Nah, bocah badung pun akan luruh hatinya karena yang kita sampaikan itu nadanya lebih pada intonasinya lebih pelan. Nah yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah mungkin panjenengan guru sebagai teman ini mungkin sedikit familiar ya. Artinya pendekatan guru sebagai teman adalah yaitu menyampaikan apa yang menjadi kesalahannya. Tapi guru di sini tenang saja, tidak apa-apa. Bahasanya seringnya seperti itu. Tidak apa-apa, PR-nya tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Ya betul guru, dia sebetulnya sudah merasa bersalah ketika datang yang lain mengumpulkan, kok dia tidak. Sebetulnya itu saja sudah lebih dekat, ya. Tapi karena panjenengan menerapkan seperti ini, anak itu malah melunjak karena dia berpikir bahwa gurunya itu tidak akan memasalahkan apa yang sebetulnya itu tidak boleh. Nah ini guru sebagai teman, bahasanya guru sebagai teman di sini adalah apa yang nanti dikatakan ke siswanya panjenengan itu. Panjenengan memposisikan diri sebagai teman. Sebagai teman itu boleh, tapi kita juga harus tegas terkait dengan pembelajaran. Intinya seperti itu. Terus berikutnya, guru sebagai pemantau. Pemantau di sini itu semacam kalau di PJOK itu biasanya hanya melihat saja berdasarkan data-data saja. Dicenangi tok, tidak ada yang guru sampaikan, hanya niteni. Kalau bahasa sini niteni. Semangat dicontek utawa dilingkari. Nanti berikutnya di hari berikutnya sama anak yang sama melakukan seperti itu, sama juga hanya nyontek melingkari ditunggu dan hanya memantau saja, melihat sekali, 2 kali, 3 kali, baru kemudian melakukan langsung pada konsekuensi. Jadi guru langsung ngomong, kamu sudah 1 kali Bu Guru diamkan, 2 kali kok masih sama ya. Nah ketiga kalinya kamu masih melakukan hal yang sama. Kira-kira kamu mau melakukan apa? Apakah kamu mau lari keliling lapangan? Jadi langsung ke konsekuensi hukuman. Nah, apakah kamu langsung mau lari-lari atau kamu menulis soal tersebut sampai beberapa halaman? Nah, itu bagian dari konsekuensi dan hukuman. Ini pada pemantau, ya, ini ya. Nah, jadi pertama adalah melihat kondisi anak, dia melakukan seperti itu berapa kali, dipantau dulu. Nah, nanti setelah itu langsung kepada apa ya, konsekuensi atau hukuman yang dilakukan. Itu seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu posisi kontrol yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer di sini adalah ketika melihat kesalahan anak, dia akan mengembalikan lagi. Dia tidak akan merasa bahwa anak tersebut memang harus bertanggung jawab. Tapi guru di sini itu adalah guru lebih bijaksana. Artinya dia akan mengembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Okay. Jadi apa yang tadi disampaikan soal keyakinan kelas dan lain sebagainya itu
itu sangat berimbas di sini. Ini ibaratnya itu menjadi kunci, kata kuncinya itu nanti di sini. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, guru sebagai manajer ini bisa menggunakan keyakinan kelas sebagai kuncinya. Kamu ingat ya kemarin yang kita buat bersama-sama di dalam kelas. Masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Di situ ada poin. Misalnya PR dikerjakan atau dikumpulkan tepat waktu. Coba, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Nah, dari situ anak itu pasti akan merasa, oh iya ya, diingatkan kembali keyakinan kelas yang dia sepahami, karena dia sendiri ikut terlibat di situ. Nah, ketika anak diperlihatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, anak diharapkan sedikit lebih bertanggung jawab, malah lebih baik seharusnya dia bertanggung jawab. Itu seperti itu, karena kalau kesepakatan kelas itu kan disaksikan oleh banyak siswa, terutama kelasnya. Itu seperti itu. Jadi posisi kontrol di sini guru, monggo panjenengan mau pilih yang mana. Saya mau jadi guru seperti apa sih yang baik buat anak saya. Ini kata dulu ya. Terus untuk yang selanjutnya, keyakinan kelas tadi sudah dipaparkan oleh Pak Husni. Jadi di sini guru itu memiliki peran, yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tapi sudah di sini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah ini ada pernyataan universal, itu terkait dengan nilai-nilai universal yang tadi juga sudah disampaikan. Nah ini keyakinan kelas yang kemarin saya buat, yaitu dengan siswa kelas 6. Monggo Pak Husni. Ini salah satu contohnya ya. Dasarnya dari keyakinan kelas. Jadi sebelumnya mungkin kalian pernah membuat aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Dulu kita sudah pernah
Bagi tempat satu, bagi tempat satu di atas akan ini kalau bagi apa? Ya, tidak mengganggu orang lain. Itu sama ya, tidak mengganggu orang lain. Lalu bagaimana? Ini keyakinannya seperti ini. Lalu nilai-nilai kebajikan seperti apa? Kalau menjaga fasilitas umum, berarti apa? Nilai kebajikannya apa? Ini kan keyakinannya sudah kita buat. Makanya nilai kebajikannya apa? Contohnya seperti ini. Dulu hanya memberi contohnya. Biarkan orang lain tidak dapat dan itu berarti nilai kebajikannya adalah toleransi. Nah kalau yang ini berarti menjaga fasilitas sekolah, nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Menjaga fasilitas sekolah, berarti nilai kebajikannya apa? Apa yang sudah kalian buat, mari kita sepakati bersama. Aturan dari 9, mari kita buat menjadi menjadi sebuah keyakinan semuanya. Kita buat kesepakatan bahwa apa yang kita lakukan hari ini mari kita laksanakan. Kesepakatannya berarti apa? Di dalam hal tersebut kita harus menjaga terus apa? Menjaga fasilitas sekolah, menjaga kebersihan kelas, menghargai orang lain, menghormati orang lain, serta hadir tepat waktu atau di sini. Sepakat ya? Sepakat ya? Ini tadi kita sudah melihat contoh tentang keyakinan yang akhirnya disepakati bersama nih Bu. Dan ini sudah saya lampirkan keyakinan kelas 6 terkait dengan tadi video tadi nih, keyakinan kelas ini. Ini nih, ternyata banyak banget aslinya nih, tapi dari segitu banyaknya dirangkum. Ini seperti itu. Ini contoh-contohnya, nanti bisa menjadi panjenengan bisa membuat sendiri ya, bahwa keyakinan kelas itu ternyata penting sekali atau dibutuhkan supaya panjenengan nanti ketika mengalami bukan mengalami, bertemu dengan siswa yang kan tidak semua anak itu di dalam satu kelas itu rancang-rancang saja. Ada yang bandel, ada yang males, ada yang ya macam-macam perilakunya. Nah, ini bisa menjadi dasar panjenengan untuk menghadapi mungkin ada masalah di dalam kelas nanti. Ini contohnya dan berikutnya yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan. Nah, intinya bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua, harusnya seperti itu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Tapi segitiga restitusi itu juga bisa diterapkan langsung ketika panjenengan bertemu langsung dengan si siswa, karena tiap hari ini kan panjenengan bertemu ya. Masalah-masalah itu bisa datang dari rumah dibawa ke sekolah juga ada yang kebetulan di sekolahnya itu sendiri macam-macam masalahnya. Jadi masalah apa yang nanti akan panjenengan temui, silakan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin tadi sama segitiga restitusi. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu ada tiga dimensi ya Pak. Yang pertama, apa sih yang akan kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Bahwa ini adalah kata-kata yang mungkin bisa panjenengan sampaikan ke siswa. Mungkin kata-katanya bisa seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna loh Mas. Boleh menggunakan kata-kata seperti ini aja, contoh saja. Kita pasti bisa kok menyelesaikan masalah itu. Ini bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau mungkin ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Mungkin juga ada lagi panjenengan bisa menyebutkan seperti ini: kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu seperti itu. Itu kata-kata yang bisa disampaikan ke murid panjenengan. Boleh dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Intinya bahwa tidak langsung menghakimi. Ya, ini dasarnya dulu nih. Sebagai intinya itu semacam pemantik ya Pak, bisa sebagai apa ya, kayak semacam persepsi ya, kita menanyakan gitu lah ya. Terus berikutnya yaitu segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Artinya kalau validasi itu kan biasanya mengiyakan bahwa tindakan itu seperti diperbolehkan, padahal tidak seperti itu. Jadi di situ ada maksudnya. Jadi tindakan validasi yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengambil kebutuhan murid atau siswa. Artinya ketika murid panjenengan melakukan satu kesalahan, melakukan hal-hal yang mungkin berbeda dari anak-anak lainnya, panjenengan pasti di dalam pikiran panjenengan itu kita bisa jago melakukan itu. Kenapa sih? Ya. Nah ini, kenapa dia melakukan seperti itu? Dasarnya itu apa? Alasannya itu apa? Ya. Pasti ada sesuatu hal yang dia tutupi. Apakah dasar dari kebutuhan dia? Seperti yang tadi disampaikan di slide awal oleh Pak Muslim, bahwa apa sih yang menjadi alasan apa dia melakukan seperti itu? Pasti punya alasan tertentu. Itu seperti itu. Lalu kemudian, nah ini kata-kata yang mungkin bisa panjenengan sampaikan ke siswa ketika siswa itu melakukan satu kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu melakukannya? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kalau mungkin sikap yang sebelumnya itu merugikan orang lain, dengan panjenengan menyampaikan coba deh, tambahkan sikap yang lain yang baru. Artinya sikap yang tidak merugikan orang lain. Itu seperti itu. Terus ada lagi yaitu, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengorbankan yang lain? Itu tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa kamu melakukan satu kesalahan, punya alasan, tapi bisa enggak sih kalau apa yang kamu lakukan itu tidak merugikan orang lain? Karena itu juga akan
tentu saja kalau kita mengorbankan orang lain tentu merugikan orang lain deh. Karena tidak semua orang itu atau tidak semua anak itu senang ya, tidak seasik bayangan diri sendiri. Nah, itu ya. Terus berikutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan, kita sudah mengidentifikasi, terus menstabilkan dulu, baru kemudian berikutnya yaitu menanyakan kembali, ya, kembali lagi, dikembalikan lagi diingatkan kembali soal keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, itu seperti itu. Jadi anak membuat kesalahan, nanti tanyakan lagi, kamu masih ingat nggak ya keyakinan kelas yang kita buat? Nah, anak itu kan diingatkan deh, oh iya ya. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, nanti ini loh, kata-kata ini mungkin bisa panjenengan sampaikan ke siswa. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, tadi ya panjenengan tadi sudah menyaksikan video nilai kebijakan dan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama. Ini nanti bisa disampaikan ke siswa. Contoh-contoh pertanyaan berikutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan, maka diingatkan lagi kepada keyakinan awal pada saat sebelum pelajaran atau sebelum KPR berlangsung. Diingatkan. Biasanya kalau keyakinan kelas kan ditempel di dinding atau apa supaya anak juga bisa membaca, supaya anak bisa melihat terus-menerus, oh iya ya, nah, itu ada keyakinan apa, aturan apa, nah, kesepakatan apa yang sudah terus kira-kira apa? Mulai dari saya Oh iya, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan apa yang pernah masih kamu kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan masalah ini? muslim tetap berlaku. Benar sekali. Jadi selanjutnya, besok ini seperti apa sih? Saya lebih bisa mengerti waktu yang dilakukan Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Jadi yakin kamu bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu yang lebih bisa. Baik, terima kasih. Jadi itulah beberapa apa namanya ya. Jadi itulah beberapa kegiatan aksi nyata yang sudah disampaikan oleh Pak Budi dan saya. Kegiatan tersebut memang beberapa hari kami berusaha untuk membuat bahwa keyakinan kelas itu memang sebetulnya penanganan budaya positif itu memang seharusnya dapat dilakukan bersama-sama, terutama ini buat panjenengan nih Bapak Ibu Guru yang kebetulan juga Bapak Ibu Guru kelas, begitu juga dengan Ibu Guru maba nih. Keyakinan kelas itu mari kita buat bersama-sama, dan ini apa yang kami lakukan hari ini adalah bentuk dari apa ya, menularkan apa nih Pak bahasanya nih Pak, menularkan, memperkenalkan bahwa ini loh yang kami peroleh, ini loh yang kami lakukan selama ini kegiatan aksi nyata ini. Marilah kita tutup kegiatan diseminasi pemaparan dan penerapan budaya positif dan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.